Itu ada penurunan fungsi tubuh 1%. Memang begitu. Kalau sudah sepuh itu memang penurunan fungsi tubuh itu lumrah. Tetapi bagaimana dia itu adaptif terhadap penurunan fungsi tubuh itu yang penting. Yang itu perlu dipelajari. Itu sebetulnya. Nah ini kira-kira penurunan fungsi tubuh nopo nih yang dirasakan Bapak Ibu di sini. Yang usia jelita lupa Bu, tapi tidak lupa suami ya Bu? Oh enggak. Insya Allah enggak ya, jadi ya enggak Alzheimer lah, ya lupa-lupa dikit. Misalnya mau ke dapur, aku mau nengin kan apa ya? Nah itu ciri-ciri kepikunan itu Bu. Ada 3P, ciri kepikunan. Penurunan daya ingat, penurunan komunikasi, dan perubahan perilaku. Itu khas sekali. Jadi penurunan daya ingat, sering lupa. Ngomong-ngomong ya Allah gitu. Itu salah satu penurunan komunikasi. Atau aduh, Ari, Amin, aduh jenengmu sapa ya Allah gitu. Itu salah satu. Kesulitan berbicara. Atau yang dibicarakan itu saja. Terus ngasih akal aku mbak, harus nanti konopo jenengan. Itu salah diulang-ulang betul. Okay. Perubahan perilaku, sering lupa, mudah marah, sensitif, tidak mau ikut kegiatan pengajian, kegiatan di gereja, nggak mau, sensitif karena merasa aku mau ekonomi dirasani tok, harus jangan, harus itulah pokoknya. Gitu kan. Nah ini terus saja mbak, next. Nah inilah ada namanya sindrom 14I yang terjadi pada lansia. Sindrom 14I gitu ya. Nah ini Bapak Ibu di sini jangan-jangan aku sing ndi yo. Wah ketok aku ki sing anu iki. Sing pundi, Pak? Sing kathah, Pak? Nomor 10. Waduh. Karena apa? Kalau sudah mulai purna, itu kan ada penurunan penghasilan ya, yang pensiunan hanya 30% gitu ya. Nah ini kita akan bahas satu-satu sebelum nanti nomor pinten Bapak Ibu yang banyak terjadi nih. 14-nya, ya Allah, ini harus kayaknya ini perlu nanti ada semacam kelas tersendiri nih. Nanti kami akan mohon izin akan sharing tentang sekolah lansia yang barangkali Bapak Ibu juga bisa menularkan gitu ya informasi ini. Ya, sekolah lansia ini sebetulnya ini tadi mengenal 14 sindrom geriatri, 14I. Supaya apa? Lansia itu nantinya bisa adaptif. Kalaupun misalnya sekarang kita itu boyo atau misalnya apa ya, naik motor sedikit bentar itu sudah badannya meriang-meriang. Nah, itu bisa diatasi supaya tidak makin menjadi. Nah, itu yang penting. Kita akan bahas satu-satu, monggo Mbak. Nah, yang pertama, sindrom imobilisasi. Okay. Imobilisasi itu karena kurang gerak. Yang namanya sudah sepuh itu kan gini, lenggah, sare. Waktu saya punya cerita waktu saya di Okinawa. Okinawa itu terkenal sebagai healthy island di Jepang. Di sana itu lansianya itu rata-rata usianya 90 tahun, 100 tahun itu banyak. Karena apa? Jadi Bapak Ibu di sini jangan khawatir. Pada saat usianya misalnya tadi, aku umur 60, 50, mboten napa-napa. Karena kalau di Jepang yang dipakai adalah bukan usia biologis, tapi usia fisik atau usia sel. Kenapa di Jepang itu kok banyak lansia itu 100 tahun? Mereka kok masih kuat lari? Nek jenengan kan lari dari kenyataan ya Bu. Kuat, kenceng banget nek lari dari kenyataan, apalagi lari dari masalah. Ngiprit. Gini kok Pak. Kalau lansia di Okinawa itu pada saat mereka tuh dites selnya, usia sel. Meskipun usia mereka tuh 100 tahun, bisa jadi usia selnya baru 40 tahun. Makanya mereka kuat lari. Itu sebetulnya. Jadi sebetulnya yang dilihat adalah selain usia biologis kita, tanggal lahir pinten, tahun pinten ngaten nggih. Tapi dari aspek kesehatan yang terpenting adalah usia sel. Ibaratnya seperti mobil Bapak Ibu. Meskipun mobilnya pun wis tua Pak. Barang antik. Barang antik. Tapi onderdilnya tuh masih bagus. Ini Mbak ketok esok jowo iki glowing. Wah Mbak iki kinyis-kinyis jebolane jompo. Nah itu kan. Milih sing pundi Pak? Milih sing pundi? Sing original. Oh,
Pinter Bapak ya. Jadi dari luar bagus, dalamnya juga bagus ya Pak. Nah ini yang penting sebetulnya gitu ya. Jadi panjenengan Bapak Ibu di sini meskipun usianya sudah kepala 4, kepala 5 nggak apa-apa. Siapa tahu usia selnya jenengan Ibu Yesus pinter Bu. 54, loh kok seperti 36 Bu? Saya kira tadi itu di bawah kepala 4 loh Bu. Atau enggak ya sekitar 42, 43 gitu lah. Karena kok awet muda gitu ya. Jadi luar biasa. 50 berapa? 54 seperti 5 gitu ya. Udah nggak apa-apa Bu, yang penting tetap bahagia. Nah itu yang penting gitu ya. Amin. Nah seperti Ibu misalnya usianya 54, tapi wajahnya tuh kelihatan muda gitu. Ya kelihatan 54 gitu. Nah ini contohnya seperti itu. Selalu bahagia Bu. Oh selalu bahagia, ini hebat. Betul Pak. Jadi salah satu kunci kebahagiaan ya mikir boleh ini sebentar saja. Ada cara namanya coping stress. Jadi pada saat kita di sekolah lansia diajarkan itu. Jadi sebetulnya pengelolaan stres itu hanya ada 2 caranya. Yang pertama itu fokus pada solusi. Kalau panjenengan memang bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa, fokus pada emosi. Coping stress itu hanya ada 2, pengelolaan stres. Fokus pada penyelesaiannya. Misalnya saya ada hutang, rampuke. Nek ora iso rampuke, apa Bu? Fokus pada emosinya supaya kita tidak stres. Karena kalau stres, metabolisme tubuhnya tidak sempurna gitu ya, sehingga membuat kita sel-sel kita cepat rusak. Wajahnya kelihatan lebih tua dari usia, sel tubuhnya lebih tua dari usia biologisnya. Nah itu. Jadi sebetulnya pengelolaan stres itu hanya ada 2, pengelolaan solusinya di rampuke atau emosi. Emosi itu bisa pakai cara nafas dalam. Jadi nafas dalam itu ketika ada masalah masuk itu bisa tarik nafas dalam lalu ditahan di diafragma selama 7 hitungan, dihembuskan. Ya meskipun utangnya nggak selesai sih Bu, namanya juga pengelolaan emosi, masuk ya seling utangnya hilangnya gitu tadi gitu ya. Itu namanya pengelolaan emosi yang bisa dilakukan. Jadi yuk kita sama-sama dong. Rumusnya adalah 4, 7, 8. 4 itu tarik nafas dari perut, ditahan 7 detik atau 7 hitungan, lalu hembuskan 8 dengan pakai mulut. Nah begitu. Yuk kita sama-sama yuk tarik nafas dari perut, tahan 7 detik, hembuskan lewat mulut perlahan. Nah, biasanya di otak itu agak fresh. Jadi kan bisa sare, wah, jadi ngantuk ya Bu ya. Sampai lupa ya Pak tanya ya, iya, ya itu. Jadi pengelolaan emosi yang dikelola, jadi bukan solusinya. Nah, kan ya kapan-kapan nanti kita akan belajar lagi gitu ya, banyak sekali pengelolaan emosi yang bisa dilakukan. Terutama ibu-ibu ini, karena ibu-ibu ini kan rasa yang main ya Bu. Kalau bapak ini logika gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu logikanya itu pikirannya panjang, perasaannya pendek. Kalau perempuan perasaannya panjang, pikirannya pendek. Nah makanya nggak pernah nyatu. Nah itu harus disatukan. Nah itu kapan-kapan kita akan belajarnya. Okay? Yang kedua instability, berdiri tidak stabil. Nah ini contohnya begini Bu. Jenengan nanti di rumah kaki satu diangkat selama 30 detik. Nah kalau nah itu nanti dilatih dengan jinjit-jinjit. Nah nanti dilatih dengan jinjit-jinjit. Pagi 10, siang 10, sore 10. Itu bisa untuk melatih otot kaki atau otot keseimbangan gitu ya. Jadi itu untuk supaya kita tidak, kalau jalan itu nggak biak-biak. Nah itu perlu dilatih otot kaki gitu ya. Terus aja Mbak. Nah incontinence, beseran. Nah ini jadi watuk Mbak ngandame nggih nderek watuk Bu. Oh ini orang bersih hasil kok ini bisa nggak melu. Iya batuk sedikit bawahnya itu batuk. Nah ini padahal ada caranya, namanya senam kegel. Ya kapan-kapan jangan di sini gitu ya. Enggak tenang begini. Nah makanya nanti ada kegiatan sekolah lansia kita belajar senam kegel supaya bawahnya tuh kenceng, ngoten lho Bu. Terus jenengan watuk nggih ngisore mboten ndero watuk, ngoten lho Bu. Mau watuk
kabeh boten meh bocor kabeh ngoten ya. Nah ini jadi geseran gitu ya. Yang keempat intelektual. Nah tadi yang Ibu sampaikan, pikun, cepat lalen. Karena apa? Memang kalau sudah sepuh ada penurunan fungsi otak, gitu ya. Fungsi otak ibaratnya itu kalau pikun itu otak itu sudah mengkerut, jadi nggak bisa dianu lagi kalau sudah pikun. Pikun itu tidak ada obatnya. Obat itu hanya menunda perkembangan penyakit, gitu ya. Jadi ini salah satu intelektual. Coba kita sama-sama berhitung. 100 dikurang 6. Kurang 6. 8 kurang 6 kurang 6 7 8 kurang 6 7 kurang 6 6 kurang 6 62 orangnya hebat ini, wah luar biasa. Itu salah satu terapi supaya tidak cepat pikun. Ada namanya tongue terapi atau senam lidah. Saya dulu belajar waktu saya di Busan. Waktu itu saya di rumah sakit Incheon Hospital. Incheon Hospital itu salah satu rumah sakit khusus lansia. Waktu itu saya belajar tentang senam lidah atau terapi senam lidah. Kapan-kapan Ibu, ini waktunya sudah siang gitu ya. Nanti ada di kurikulum sekolah lansia akan kita pelajari. Yo senam lidah itu sebetulnya melet-melet Bu. Mungkin atau itu. Tapi ada cara orang bosan mau menekonya mau. Ada caranya, namanya tongue terapi atau terapi senam lidah supaya tidak cepat pikun. Nah itu ada karena lidah ada kaitannya dengan saraf gitu ya. Nah itu salah satunya terapi. Ada lihat infeksi. Nah ini mudah terinfeksi kalau sudah sepuh itu gitu ya. Karena memang menurunnya imunitas tubuh. Ada penurunan imunitas tubuh sehingga ya itu tadi cepat demam, cepat tidak enak badan gitu ya, hal semacam itu. Terus yang selanjutnya impairment of hearing and vision gitu ya. Jadi ada penurunan gangguan pendengaran penglihatan. Nah ini pendengarannya jadi berkurang, penglihatan gitu ya. Makanya kenapa lidah kalau sudah sepuh biasanya rodok nopo ngene basa Jogja niku tawar. Jadi merasakan asin itu kok asin-asin. Padahal buat kita itu sudah asin. Karena lidahnya itu sudah mulai, makanya sudah tidak enak gitu kalau sudah lansia itu gitu ya. Penurun penciuman gitu. Nah, terus aja Mbak. Isolasi. Nah ini isolasi itu maksudnya mereka itu sudah mulai sensitif. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau semakin tua itu malas ikut pengajian. Gereja aku nek gerejane omah wae lah ya padha wae ngene online ning omah. Ngoten misalnya gitu ya. Malas ke masjid, aku ning masjid kok dirasani tok nek kono mek ruweh elek. Padahal mboten rasane deknen. Padahal nek bisik-bisik ya dikira rasane aku kayak itu. Rasanya itu sensitif gitu karena memang ada beberapa hormonal, terutama hormon oksitosinnya menurun. Hormon endorfin. Kalau orang tidak bisa bahagia, itu karena hormon endorfinnya itu rendah, Bu. Hormon endorfin itu yang hormon yang membuat bahagia. Misalnya seperti ini tadi, Ibu tertawa, seneng Ibu. Nah, tertawa itu membuat hormon endorfinnya meningkat. Hormon kortisolnya itu lepas. Makanya kenapa olahraga itu penting. Nah, olahraga bareng apa? Senam buatan Bu. Seneng ya? Oke, jabatan kalian utangi. Ini baru ketekan rumah ya dengan mana itu yang kan nggak terampung soalnya. Gitu ya, terus aja Mbak. Nah, Indonesian kurang gizi ya. Kurang gizi itu karena tadi indera pengecap itu mulai mengalami penurunan. Jadi nggak enak. Makanya waktu saya di Jepang itu kan nggak boleh ada micin gitu ya. Waktu itu ada Ajinomoto buat lansia gitu ya. Nah itu akhirnya sama pemerintah Jepang itu boleh. Jadi Ajinomoto itu diturunkan. Karena kalau nggak pakai Ajinomoto, lansia itu nggak doyan lidah. Itu, iya kalau di Jepang itu kan nggak enak Bu makanannya, hambar semua. Iya rasanya nggak kayak di sini micinnya enak banyak gitu ya. Bahkan profesor promotor kami dari Jepang saya ajak ke Jogja makan gorengan Bu di pinggir jalan. Wah ledar, tapi mumpet karena pakai micin. Karena kalau di Jepang itu kan nggak ada micin. Iya, jadi Prof. Take Ogawa saya bawa ke Indonesia, saya ajak makan. Karena tempe di sana itu kan tempenya tuh beda, rasanya hambar.
Nah setelah makan tempe di sini, wah enak sekali endah ini tempenya. Loh iyalah, wis nang pinggir dalan kena debu, lek mulai ini boten nganggo kaos tangan, boten nggih Bu. Makin gurih. Ah itu yang nggak ada di Jepang gitu ya, micinya banyak, gitu, vitaminnya banyak gitu ya. Ini salah satunya. Terus dicoba nanti tidak banyak guyon saya. Nah iatrogenik gitu ya, jadi banyak obat. Karena apa? Kalau lansia kena hipertensi atau itu harus setiap hari. Jantung itu nunjuk obatnya seumur hidup ya Bu. Meskipun sudah pasang ring harus nunjuk obat seumur hidup. Penyakitnya macam-macam. Tadi bahkan data Kementerian Kesehatan menyampaikan 1 dari 4 lansia itu sakit. Nah ini sakitnya macam-macam. Nah yang Bapak Ibu di sini aja jangan-jangan mah kagungan, kadang kumet tanggal tua, dan kumetnya juga jum. Nah coba nanti Bapak Ibu kalau ke mall ataupun jalan tangga gitu, itu salah satu melihat tingkat kerentanan kita. Kalau nanti jalan naik tangga 10 trep kok ngos-ngosan, nah itu perlu dilakukan olahraga. Kalau enggak, nanti panjenengan sepuh itu makin jompo. Betul itu, nanti dicoba nih. Kalau naik 10 tangga, kok kita tuh ngerasanya aduh, mumet gini, oleng-oleng gitu. Itu tanda-tanda namanya frailty, tanda-tanda kerapuhan. Kerapuhan pada apa? Otot kaki kita dan pernafasan. Itu nanti dicoba di rumah atau pas naik tangga 10 trep. Kalau 10 itu sudah tidak bisa maksudnya kok ngos-ngosan banget, itu kita itu sudah mulai mengalami kerapuhan. Oke, nah atau jalan kaki 50 meter 100 meter ki wis aduh apa semaput iki tolong ambulan itu ya. Terus aja Mbak, insomnia, nah ini nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur. Atau setelah tidur, bahkan Stanley pakar tidur internasional itu menyampaikan gitu ya, ada sebetulnya cara untuk memudahkan tidur. Ada namanya terapi 5 detik jenengan bisa sehari angler. Nah nanti kalau di sini digaplok mboten Pak. Ada namanya terapi tidur dulu waktu saya di Incheon Hospital di Busan di Korea, karena waktu itu mengelola orang-orang yang kena demensia gitu ya. Jadi ada namanya terapi tidur 5 detik jenengan bisa sehari. Tapi kalau saya ajarkan di sini nanti udah sehari semua. Waduh, repot ini. Kapan-kapan deh. Insomnia gitu ya. Lalu imunodefisiensi gitu ya, penurunan daya tahan tadi, seperti halnya berkaitan dengan infeksi gitu ya, karena memang lansia itu mengalami penurunan fungsi tubuh. Terus saja Mbak. Nah, infection atau sulit buang air besar. Kalau sulit buang air besar, mungkin bisa olahraga, jalan kaki, supaya metabolisme dalam tubuh itu ya dia bekerjanya optimal gitu ya. Makanya kenapa kalau pasien-pasien yang hanya rebahan saja gitu ya, itu biasanya BAB seminggu sekali, karena memang tidak aktivitas fisik. Makanya kalau ada yang BAB-nya tidak tiap hari, jalan kaki saja, jalan kaki setiap pagi gitu, 10 menit, 15 menit gitu ya, supaya metabolismenya lancar. Terus saja impotensi, nah ini kalau cerita ini nanti nggak selesai Bu. Ya, bahkan kami ada kurikulum sekolah lansia tentang kesehatan reproduksi laki-laki perempuan, harus pokoknya. Pak Aris punya obatnya. Oh, obatnya ya? Jangan-jangan pakarnya ini. Wah, sebetulnya saya Pak, sampai kambing muda. Oh iya. Jadi yang laki-laki yang sepuh itu makin naik, yang perempuan itu makin turun karena hormonalnya turun ya. Nah, itu ketemunya gimana lah ini? Gimana ini Pak? Ada yang punya Pak, nanti kawan-kawan ya Pak, nanti dia susah. Ya, obatnya kok nambah ini gimana ya? Ya terus saja. Jadi tadi ya Bapak Ibu, terus saja successful aging ada sindrom 14I yang terjadi pada lansia gitu ya. Makanya perlu menua dengan sukses. Kalau menurut WHO itu ada 3 indikator menua dengan sukses gitu ya, karena ini kesehatan, jadi kita rujukannya itu WHO dan Kementerian Kesehatan itu ada 3, meskipun banyak sekali gitu ya. Dari aspek fisik terhindar dari penyakit dan kecacatan. Kalaupun ada sakit ya nggak nambah gitu, nggak nambah penyakit gitu ya. Sebetulnya kalau konsep WHO yang baru yang sekarang sedang dilakukan adalah adaptif terhadap proses penuaan.
adaptif terhadap penyakit. Makanya ada namanya terapi SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, menggabungkan dari aspek emosi dan spiritual. Karena apa? Banyak penelitian yang kami baca di beberapa jurnal, bahkan waktu itu kami juga meneliti, kalau orang tua sakit, obat itu hanya menyembuhkan tidak lebih dari 20% penyakit. Emosi itu tidak lebih dari 80%. Tapi ada namanya aspek spiritual Bapak Ibu. Kalau semakin tua spiritualnya semakin bagus, maka meskipun dia sakitnya macam-macam, dia tetap enjoy dan bahagia. Karena spiritual itu, bahkan spiritual di derajatnya itu sampai 90%. Bisa, ya memang sakitnya tidak sembuh, tetapi dia bisa adaptif. Nah ini yang penting sebetulnya. Karena namanya sepuh itu ada penurunan tadi, 14 ini, itu tidak bisa dihindari hal semacam itu memang ada penurunan. Tetapi bagaimana kita tuh enjoy gitu loh. Meskipun loro ini tetap bahagia dan tetap menikmati. Nah, itu ada namanya spiritual emotional freedom technique. Gitu ya, kapan-kapan gitu ya, nanti ada di pembelajaran. Nah, kami diamanahkan dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan sosialisasi tentang kenapa sih kok harus ada pendidikan, kenapa kok harus ada pesantren gitu ya, kok dadak sinau barang. Meskipun sepuh kok dadak sinau ki nggo mopo gitu ya. Sekolah lansia itu kok toh yo ijazahnya mboten sampai di sekolah ya Bu. Meskipun panjenengan itu nanti lulus sampai S3 ya nggak bisa sekolah ijazahnya gitu ya. Tapi minimal perlu ilmu. Bahkan waktu saya dulu ngasuh kawruh di Kyushu University di Jepang, saya sampai belajar tentang gerontologi itu sampai berapa SKS ya, hampir 32 SKS tersendiri gitu ya, belajar. Banyak gerontol. Berapa SKS ini Pak? Banyak ya Pak ya. Terus saja di slide selanjutnya. Jadi memang yang namanya menjadi lansia itu butuh ilmu. Ibaratnya begini, Bapak Ibu yang ingin dulu gitu ya, oleh orang tua kita sekolah, itu kan supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus ya Bu. Nah, untuk jadi lansia yang sukses itu juga butuh ilmu, butuh ikut kegiatan, bisa ikut kegiatan di masyarakat, bisa ikut pesantren. Itu tadi kami sampaikan bahwa spiritual itu punya kendali yang cukup tinggi terhadap proses penuaan gitu ya. Jadi, nah ini Simbah Mijem, ini usianya sudah 106 tahun. Ini luar biasa, ini yang di depan-depan ini usianya sudah di atas 85 tahun. Tapi semangat sekolah. Sekolahnya sebulan 2 kali. Iya, sekolahnya sebulan 2 kali gitu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan bagaimana mereka itu bisa terus berdaya guna di masyarakat. Nah, ini kegiatannya bisa dilaksanakan di dilaksanakan di posyandu lansia, posbindu, atau kelompok BKL, atau majelis taklim juga bisa, gitu ya. Ataupun di kelompok-kelompok PKK, bahkan sekarang di perumahan saya itu ada PKK gawe sekolah lansia. Nah, ini bang cuma rumpi ya Bu ya, nunggu di kocokan biasanya kan gitu ya. Nah, iya saya juga ikut arisan itu. Jadi ada nunggu di kocokan sambil sekolah, ada kurikulumnya, ada narasumbernya, begitu ya. Terus saja. Terus nah ini saya bawa lansia dari dusun di TV gitu ya, sampai belum pernah naik pesawat. Saya bawa 2 orang ini naik pesawat, satu pesawat disalami semua Bu, seperti di masjid gitu, mbah, terus nggak mau duduk di belakang. Saya pokoknya ya linggu nengke Bu Endang, mau aku neng buri. Waduh ini gimana pramugarinya datang. Simbah lenggah duduk di belakang. Mau aku pokoknya di ngarep, aku biasanya ning masjid ning ngarep. Akhirnya saya bilang, Mbah, tujuannya ke pundi? Jakarta. Nek Jakarta wonten Wingking. Oh, toh iya di belakang baru mau. Iya gitu jadi. Wah, Masya Allah, Simbah 2 ini karena nggak pernah sekolah, jadi nggak pernah SD gitu ya. Nah itu kebetulan diundang di Hitam Putih waktu itu, naik lift. Kami waktu itu naik lift karena di hotel bintang 5. Nah kok copot sandal? Nah naik, mbak sandalnya putih. Nah kan dicopot Bu Endang. Waduh, akhir pun mbak panjenengan lenggah, kalau tak mendet sandal, ternyata sandalnya nggak ada. Waduh saya, wah saya dikerjai sandal Simbah ini, nyari kemana-mana. Simbahnya tuh nyari, pokoknya kalau yang buatan pakai sandal ngomong, waduh besar. Masya
Masya Allah gitu ya, saya membawa 2 orang dan gak ada caregiver, jadi saya bawa 2 langsung, wah mas pokoknya waktu itu. Ya ini cerita yang lucu gitu ya, karena simbah-simbah tadi. Terus saja Mbak, nah ini kegiatan sekolah lansia. Jadi sebetulnya membuat sekolah lansia di masyarakat itu mudah Bapak Ibu. Jadi ini seperti penyuluhan biasa, hanya ada kurikulumnya. Ada capaian pembelajarannya, begitu ya. Jadi nanti setiap kegiatan itu ada materi-materi yang bisa diberikan. Nah kebutuhannya apa? Ya hanya butuh ada kepala sekolah, nanti kepala sekolahnya bisa Pak Lurah atau Bu Lurah. Ya Bu Lurah yang jadi kepala sekolah supaya bisa ngisiin Pak Lurah gitu ya. Ya kepala sekolahnya Bu Lurah, lalu nanti wali kelasnya bisa kader atau siapapun. Dan gurunya hanya 3 saja sudah cukup. Ada dari kesehatan, dari agama, begitu ya, atau dari orang-orang umum. Pensiunan bisa dijak, ini seneng banget mereka. Karena kalau pensiunan itu mengalami dulu karena sering ngajar gitu ya di sekolah, sekarang nggak ada yang diajar. Jangan salah loh, post power syndrome itu tidak hanya terjadi pada pejabat. Kita yang ibu rumah tangga itu bisa terkena post power syndrome. Iya, contohnya misalnya seperti kita yang sekarang anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Ada yang dituting-tuting, kowe ngene. Nah, pada saat mereka besar, sudah tidak di rumah, itu berasa kesepian, so pasti dituting-tuting lagi. Jadi siapa Bu? Suami. Nah itu jadi inilah fenomena menarik gitu ya. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang mengalami ibu rumah tangga post power syndrome. Biasa ada yang disuruh-suruh putranya sudah keluar kota gitu ya. Nah ini gitu ya. Nah, terus saja Mbak, sedikit lagi. Nah, ini pesertanya siapa saja gitu ya. Jadi kalau nanti buat sekolah lansia, pesertanya bisa lansia, bisa pralansia, bahkan usia 45 tahun boleh, monggo. Kalau ada yang bersakit, nanti ada kegiatan sekolah lansia, begitu ya. Kegiatannya itu seperti penyuluhan biasa, Bapak Ibu. Hanya kita kemas yang lebih menarik. Jadi dibuat misalnya tentang kognitif, kognitif pamelan gitu ya. Terapi pikun, senam lidah, terapi tertawa. Nah, ini tadi Bu, terapi tertawa, ada terapi tersenyum, 227. Nah, itu jadi seneng gitu ya. Jadi simbah-simbah nanti pulang, Mbah PR mungkin jenengan melet-melet nang omah. Waduh misalnya. Setiap pagi dan maghrib. Nah, itu ada terapi zikir, terapi istighfar untuk mencegah kepikunan. Nah, semacam itu gitu ya yang bisa dilakukan. Terus saja Mbak, sedikit lagi. Nah, metode pembelajarannya ini seperti penyuluhan. Jadi cukup 1 jam. Karena simbah-simbah itu kalau belajar terlalu lama itu ya nanti mumet. Belajar tentang hipertensi, wah mumet. Diajarkan saja terapi relaksasi otot progresif gitu ya. Jadi supaya lebih ya kita kemas lebih menarik gitu. Lebih pengemasannya lebih enak supaya bisa diterima oleh lansia. Dan ini satu hal. Jadi narasumber itu tidak boleh pulang pada saat lansia belum bahagia. Gitu. Jadi pokoknya dia caranya di sekolah lansia itu bahagia. Remen, lali utangnya Bu. Menghipnotis utangnya meskipun nanti sampai rumah ya lupa lagi gitu ya. Jadi ini memang konsep active aging in place gitu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan di masyarakat supaya nanti sebetulnya ini efektifnya sepekan sekali. Nanti misalnya ada yang sepekan sekali dibuat kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nanti ada mentornya 1 orang yang akan mendampingi gitu ya, selain memang ada klasikal. Terus saja Mbak, jadi memang levelnya ada S1, S2, S3. Waduh gitu ya. Standar 1 nanti pakai toga kalau udah lulus gitu ya. Standar 2 nanti juga wisuda lulus. Nah, nanti setelah lulus menjadi pengajar sekolah lansia yang lain. Bahkan kami punya siswa itu di Gunung Kidul, ada 50 siswa, 90% nggak bisa baca tulis Bu. Iya, tapi mereka sekarang sedang menempuh standar 3, S3 gitu ya. Jadi ya apa gitu, iya itu 90% nggak bisa baca tulis. Bahkan waktu saya ngajar di sana, kalau saya mau ngajar, karena saya ini gitu, kalau ngajar itu kan harus disertai jurnal penelitian, ada evidence base-nya. Sampai sana saya sudah siapkan slide, ternyata nggak bisa baca tulis. Jadi si Mbak itu ngomong-ngomong tok, ini ngopo, ternyata nggak bisa baca. Malah tiwa saya nyiapin slide sampai jurnal-jurnal internasional saya langsung jebule rasa moco. Waduh bejan. Akhirnya saya ajak tepuk-tepuk tok gitu ya. Tepuk nyanyi begitu ya. Yang penting mereka bahagia. Nah ini kurikulumnya sudah ada gitu. Nanti bisa dimodif sesuai dengan
kebutuhan yang ada di wilayah ini. Terus saja Mak, kayaknya sudah habis. Nah, proses belajar mengajar terus saja. Terus, iya. Nah, ini kegiatannya hanya 1 jam sampai 2 jam, gitu ya. Jadi memang ini kegiatan di masyarakat. Terus saja. Oke, yang terakhir ini tentang wisuda. Waduh, ini yang dinanti-nanti ini wisuda sekolah lansia, gitu ya. Jadi memang selama ini kegiatan inilah untuk menghargai para simbah-simbah kita yang selama ini kok tidak dirangkul, gitu ya. Nah, ini salah satunya upaya untuk membuat mereka bahagia. Oke, sudah habis ya Pak? Iya. Sampai sudah habis ini. Oke, Bu pilih mengatakan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti jadi memang konsepnya adalah Bapak Ibu di sini nanti pada saat kegiatan pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu lah yang nanti mendampingi kegiatan screening. Nanti setelah ini akan diberikan materi oleh Pak Solikin, gitu ya, tentang pemeriksaan kesehatan, caranya gimana dan sebagainya nanti akan dijelaskan dan nanti Bapak Ibu lah yang akan melakukan. Ya. Bu pilih mekaten yang bisa kami sampaikan. Oh, ada tepuk lansia sehat belum ya Mbak? Oh iya, yuk kita sama-sama tepuk yuk untuk mengakhiri. Jadi, nah itu sudah ada ya. Jadi seperti ini. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Nah, itu gitu ya. Itu seperti tepuk anak soleh, Bu. Aku anak soleh gitu ya. Rajin sholat, rajin ngaji. Yuk biar senang. Yuk kita sama-sama yuk Pak, Bapak Ibu yuk. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, mekaten yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.